Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT maju jaya. Ulang, belum kompak. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT maju jaya. Insya Allah Majelis Talim itu maju dan jaya selalu. Apalagi jilbabnya pink, tanda dinamis, kembang dan jaya. Itu warna merah dan pink. Baik, mirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Syiar Ramadan. Hari ini kita sudah tiba di 10 Ramadan 1444 Hijriah, dan hari ini kita akan membahas topik tentang Ramadan, momentum tepat untuk bertobat, bersama Bapak Ustaz, Bapak Dr. Haji Daniel Idrus LC MTHI. Dan untuk membahas ini bersama-sama pengurus BKMT Kota Kendari yang sempat hadir, dan juga tentunya dari BKMT 2 kecamatan hari ini, yakni BKMT Kecamatan Kambu dan Poasi. Assalamualaikum ibu-ibu. Warna pink menyatukan kita dalam muda. Alhamdulillah. Baik, kita langsung mempersilakan Pak Kiai, Pak Ustaz untuk mulai topik kita, Pak. Kami persilakan, Pak. 8 menit, Pak. Boleh berdiri, boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Aziz yang membersamai kita pada sore hari ini, juga ibu-ibu semua yang cantik-cantik dengan jilbab pinknya. Mudah-mudahan hatinya juga pink. Amin. Semoga sehat selalu dari Kecamatan Kambu dan Posia. Juga para pemirsa yang menonton acara ini di TV Sultra, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada sore hari ini kita akan menjelaskan berkenaan tentang bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk bertobat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan taubat itu? Taubat itu dari bahasa Arab, Bu, dari kata taba yatubu taubatan. Taba yatubu itu artinya kembali. Yang tadinya dia jauh, dia kembali. Kita itu sesungguhnya ketika diciptakan oleh Allah dekat dengan Allah. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah dekat dengan Allah. Tetapi kenapa dia Nabi Adam menjauh? Ketika Nabi Adam itu durhaka atas perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Allah, Adam, ada pohon. Apa kata Allah? Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Adam dengan Hawa diberitahu untuk tidak mendekati pohon. La taqrab, jangan dekati. Kenapa? Kalau dia mendekati, maka dia akan masuk orang yang zalim. Apa yang terjadi? Dia dekati pohon itu dan dia makan buahnya. Yang kita kenal dengan buah apa, Bu? Nah, itu istilahnya buah khuldi. Tapi penafsiran ada yang mengatakan dia buah anggur, ada buah kurma, ada buah tin, dan lain-lain. Ketika dimakan itu, maka menjauhlah dia dari Allah. Maka disitulah kemudian Adam bertobat, ingin mendekat. Maka artinya kata taba yatubu itu ingin mendekat kembali yang tadinya jauh kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih.
Maka ketika itu Adam alaihi salam, nenek moyang kita, manusia yang pertama yang memiliki akal, yang hidup di muka bumi ini, akhirnya dia berpisah dan dia kemudian ingin mendekat kepada Allah. Allah memberikan kalimat-kalimat kepada fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Akhirnya Allah mendekat kepadanya, Adam juga mendekat. Kenapa? Karena meminta ampun atas kesalahannya Nabi Adam karena makan buah khuldi. Apa doanya Nabi Adam yang sering kita juga ucapkan di dalam doa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini sejarahnya. Kalau kita lihat sejak kapan itu mulai tabah? Oh, sejak Nabi Adam alaihissalam. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan diketahui dengan bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya kekhilafan, karena manusia yang paling terbaik itu ialah manusia yang punya kesalahan kemudian dia bertaubat. Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, menerima taubatnya seorang hamba selama hamba itu malam yughargir, belum sampai ke tenggorokan itu nyawanya. Kita kenal Fir'aun, Bu? Tahu Fir'aun? Pernah dengar kisahnya Fir'aun? Fir'aun kenal kita? Nah, karena sudah lama zamannya Nabi Musa. Fir'aun ingin bertobat dan ingin percaya kepada agamanya Nabi Musa. Ketika dia kejar Nabi Musa masuk ke lautan, apa yang terjadi? Nabi Musa sampai di pinggir lautan, air kembali. Apa kata Fir'aun? Saya ingin beriman juga kepada Tuhannya Musa dan kaumnya. Tetapi nyawanya sudah sampai di mana? Malam yughargir, sampai di tenggorokan. Maka bulan Ramadan, Ibu, kita punya banyak kesalahan. Dosanya siapa? Dosanya ini mulut. Dosanya siapa? Dosanya ini telinga. Telinga suka dengar-dengar macam-macam cerita. Ustaz, saya mau bertobat. Kenapa? Saya biasa ceritakan kejelekannya orang. Bagaimana caranya untuk saya bertobat? Bertobat kepada Allah dan meminta maaf. Makanya ulama memberikan definisi, memberikan persyaratan bagi orang yang bertobat. Apa persyaratannya? Yang pertama, dia mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, maka dia berhenti melakukan kesalahan itu. Ini yang pertama, Bu. Dia ingat, saya salah. Kenapa? Saya sering kasihan hina-hina itu orang. Dia sadari dirinya, saya salah, saya sering hina itu orang. Kenapa dia sadar? Karena mungkin ada hidayah. Itu yang pertama. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia tidak melakukan, dia berhenti melakukan kesalahan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, yang dikatakan oleh Imamul Ghazali, ada yang disebut dengan hal. Hal itu menyesali dirinya. Di dalam hati, saya menyesal, tidak mau lagi. Saya sudah minta ampun. Ya Allah, ampuni saya menyesal. Kenapa? Kenapa saya perlakukan orang seperti itu? Dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, setelah dia menyesali, dia tidak mau lagi kembali ke situasi yang seperti itu. Dalam hal ini, Bu, jalan-jalan yang menuju kepada kemaksiatan itu ditinggalkan. Contoh, saya Ustaz bergaul di lingkungan orang itu suka minum minuman keras, suka minum ballo, suka minum pongasi, apa yang memabukkan, intinya yang memabukkan. Apa yang terjadi? Apakah saya kemudian tinggalkan? Kalau Anda ingin bertobat, maka cari lingkungan yang lebih baik. Itu betul-betul bertobat. Tapi ada juga orang bertobat, tobatnya panas tai ayam, Pak Ustaz. Tobatnya itu kalau makan lombok, tobat sambal. Kalau dia makan, pedisnya, tobat saya. Besok dia makan lagi. Tapi dia bilang saya tobat. Kenapa? Karena hari itu dia merasakan pedisnya. Maka tobat yang sesungguhnya dikatakan di dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan
nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat an-nasuha. Ada kunci-kunci kalau kita melakukan kejelekan, Bu. Maka kita, contoh Bu, kita seperti ini. Hari ini kita berkumpul, itu ibu, perasaan itu kemarin jilbabnya yang pink, hari ini itu lagi dia pakai yang pink. Contoh Bu ya. Di dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Kalau kita sudah cerita seperti itu, nanti kita sampaikan, itu ibu tuh baik sekali, sedekahnya banyak sekali. Ceritakan kebaikannya orang itu. Jangan keburukannya saja kita cerita. Kalau kita menceritakan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Apakah di sini atau di rumah, di dalam kamar, dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah. Dan dilanjutkan kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah sesuatu yang jelek itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus yang jelek-jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Maka apa yang kita lakukan kalau sudah melakukan kejelekan? Yang keempat, mengganti kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, itu tadi, ada 4 tadi. Sudah menyesal, dia berhenti menyesal, tidak ingin kembali lagi, dan dia mengganti yang jelek itu dengan kebaikan. Itu kalau kita berdosa sama Allah. Kalau dosa sama manusia, Ustaz, saya sudah ambil motornya itu orang, saya mau bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Kembalikan harta itu kepada si pemiliknya. Nah, itu bahagian daripada tobat. Bagaimana orang bertobat dalam bulan Ramadan? Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang berkah. Semuanya ingin bertobat kepada Allah, maka kita waktunya bertobat di bulan Ramadan. Tidak boleh kita undur-undurkan, Bu. Kan ada juga bertobat meminta ampun. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan kan ada SMS beredar, WA. Tangan tak berjabat, wajah tak bertemu. Apalagi, itu kan mereka meminta ampun, meminta permohonan maaf. Kenapa? Karena dosa itu 2, Bu. Dosa karena tidak taat kepada perintah Allah, dan dosa karena meninggalkan larangan Allah. 2. Dosa itu kepada diri sendiri, dosa kepada orang lain, dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh berbuat zalim pada diri, tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain, dan tidak boleh berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai pengantar dari perjumpaan kita kali ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik ibu-ibu, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. 2 sesi. Kita kasih kesempatan 2 dari Kambu, 2 dari Puasia. Kemudian kita jeda dulu, lalu kemudian kita buat sesi lagi satu-satu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.